Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan tips dan trik mengerjakan soal antonim. Jadi ada trik-triknya bagaimana cara menjawab soal-soal antonim. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, yang baru mampir jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya. Dan jangan lupa ditonton video ini sampai habis. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Yang pertama, amati pilihan jawaban dan carilah dua jawaban yang berlawanan, karena seringkali jawaban untuk soal antonim berada pada salah satu dari dua kata yang berlawanan tersebut. Jadi misalnya seperti ini, kas antonimnya atau lawan katanya adalah yang A khusus, B inklusif, C eksklusif, D umum, E istimewa. Nah ini misal pada pilihan jawaban terdapat dua pasangan kata yang berlawanan makna, yaitu ini khusus dengan umum dan inklusif dengan eksklusif. Ini dua pasang kata yang berlawanan makna. Dalam hal ini kita harus mengingat makna kata yang lebih berdekatan dengan pertanyaan soal. Jadi kas ini lebih berdekatan dengan apa? Apakah khusus dengan umum atau inklusif dengan eksklusif? Nah, kas di sini dapat berarti khusus. Maka jawaban yang benar adalah umum karena ini antonim. Kita lanjutkan ke tip yang kedua. Untuk kata-kata Latin atau ilmiah, utamakan memilih jawaban yang mirip dengan soal. Misalnya, konkav, itu lawan katanya adalah A. Konveks, B. Optik, C. Lensa, D. Cekung, E. Silinder. Dari pilihan jawaban yang ada dapat diketahui bahwa konveks ini merupakan istilah yang mirip dengan soal. Maka pilihan tersebut dapat dipilih sebagai jawaban yang benar. Jadi kalau menggunakan kata-kata Latin itu, maka caranya yaitu memilih jawaban yang mirip dengan soal karena ini konkav. Ini kalau optik, lensa, cekung, silinder ini kan bukan kata Latin atau kata ilmiah. Jadi yang paling tepat pilihannya adalah yang A. Jadi seperti itu trik yang kedua. Kita lanjutkan ke trik yang ketiga. Berhati-hatilah pada saat mengerjakan soal antonim, karena biasanya waktu pengerjaan soal antonim dan sinonim berdekatan. Ini biasanya dalam tes SKD CPNS itu soal antonim dan sinonim itu atas bawah. Entah itu sinonimnya dulu atau antonimnya dulu. Hal ini menyebabkan peserta tes tidak menyadari atau lupa bahwa dirinya hendak mencari perlawanan makna bukan persamaan makna. Jadi masih terbawa-bawa. Jadi harus fokus, harus berhati-hati bahwa ini yang dikerjakan adalah soal antonim. Misalnya seperti yang pertama tadi yaitu kas, yang A khusus, yang B inklusif, yang C eksklusif, yang D umum, yang E istimewa. Jadi ini harus berhati-hati. Nanti kalau tidak hati-hati bisa saja mencari persamaan makna. Ini tidak menutup kemungkinan Anda menjawab pilihan khusus. Di sini melihat kas, begitu yang pilihan jawaban yang A khusus langsung pilih khusus. Nah ini sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Hal ini disebabkan karena tergesa-gesa atau tak menyadari bahwa sedang mengerjakan soal antonim. Jadi ini Anda tidak menyadari. Di sini biasanya penghitungannya ini ditaruh di paling atas. Jadi ketika melihat kas itu langsung jawabannya khusus. Padahal di sini tandanya adalah lawan katanya atau antonimnya. Jadi itu 3 trik-trik dan tips untuk mengerjakan soal antonim. Oleh sebab itu,
berhati-hatilah ketika mengerjakan soal antonim. Begitu juga pada saat mengerjakan soal sinonim, kita juga harus berhati-hati. Jadi tandanya di sini kalau antonim ini ada tanda ini kurang dari atau lebih dari ini, sedangkan kalau sinonim itu sama dengan ciri khasnya. Jadi kita harus fokus, harus berhati-hati. Cukup sekian penjelasan tentang tips dan trik mengerjakan soal antonim. Jika ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri dulu. Terima kasih. Silahkan untuk subscribe bagi yang belum subscribe. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.